Awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini, semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat munjiat. Yang ini berasal dari Mbak Ari. Yang mana Mbak Ari ini mendapatkan transferan 30 juta ketika ia dalam keadaan keuangan yang sangat sulit. Assalamualaikum Mbak Vina. Nama saya Ari. Awalnya saya memiliki kehidupan yang sangat cukup dengan suami. Akan tetapi, kesulitan keuangan melanda keluarga kami sehingga kami ingin keluar dari masalah yang saya hadapi, terutama ekonomi. Nah, saya mencoba membaca sholawat munjiat yang mana saya awalnya tuh melihat videonya Mbak Mel atau Mbak Melisa Arnelia. Nah, berkat keajaiban sholawat munjiat ini tak hanya membuahkan transferan 30 juta saja, tapi berkah membaca sholawat munjiat, saya juga mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Keajaiban sholawat munjiat yang saya alami bukan datang dalam sekejap, Mbak, tapi berkat amalan yang saya istiqomahkan penuh dengan kesabaran dan kepercayaan saya kepada Allah yang akan membantu saya ini. Nah, di sini awalnya itu kan saya melihat YouTube-nya Mbak Melisa, Mbak Mel itu yang tentang sholawat munjiat itu. Nah, di situ saya putar semuanya. Nah, saya ini kan seorang istri ya. Suamiku tuh duda. Saya tuh dapat duda, Mbak. Suamiku tuh pekerjaannya hanya sebagai seorang polisi. Suamiku memiliki 2 anak, yang mana anak sambung saya ini juga ingin menjadi seorang polisi, sehingga kami membutuhkan biaya ekstra untuk mewujudkan keinginan anak kami, anak sambung saya, Kak. Nah, singkat cerita, akhirnya aku dan suami itu memutuskan untuk menitipkan SK-nya ke bank konvensial, sehingga membuat gajinya suamiku itu berkurang karena harus dipotong tiap bulannya, Kak. Hal itu membuat keluarga saya itu mengandalkan gaji dari saya. Nah, selama 5 bulan, keluarga kami memiliki kewajiban hutang yang harus dilunasi. Gaji tak bersisa dan hanya mengandalkan gaji dari saya. Saya hanya pekerja kantor. Meskipun banyak orang yang melihat bahwa rumah tangga saya ini adalah keluarga yang berkecukupan dan bahagia, kenyataannya sangat sulit bagi kami, Kak, karena harus gali lubang dan tutup lubang. Aku dan suami alhamdulillah dikaruniai 1 orang anak putri. Nah, setelah itu saking kepepetnya tanpa sepengetahuan suami, akhirnya aku memilih untuk meminjam pinjaman ke rentenir. Nah, rentenir itu ada di depan kantor saya. Setelah itu makin hancurlah kehidupan keluarga saya dengan jumlah hutang yang makin membengkak dan ditambah bunga yang semakin mencekik. Penderitaannya tak cukup sampai di situ saja, Kak. Saat dilanda pandemik waktu itu, rasanya hidup semakin menggila, ketakutan. Akhirnya saya memilih kabur-kaburan untuk menghindari rentenir itu, karena tak kuat untuk menghadapi semuanya. Nah, saya berusaha untuk merayu suami untuk menggadaikan BPKB, namun situasi justru semakin gila karena hutang tak kunjung lunas dengan bunga yang beranak cucu. Saya merasa permasalahan pun semakin rumit dengan rentenir. Dan rentenir itu dia
datang ke kantor suamiku. Untungnya suamiku sangat bersabar dengan kecerobohan saya. Saat itu saya menangis sejadi-jadinya, merasa ditegur dengan Allah sangat keras. Hutang terus berlipat, mulai dari hutang yang awal 20 juta menjadi bertambah 15 juta sampai 35 juta hingga menjadi 90 juta. Dan suami sempat beradu argumen dengan rentenir itu. Akhirnya kami pun merelakan. Setelah itu kami menjalani hidup yang sangat sederhana dengan motor butut yang jauh dari kata layak. Nah, sampai suatu waktu itu ketika suamiku lagi sakit dan nonton video tentang keajaiban sholawat, videonya Mbak Mel itu, kan aku ngasih tahu ke suamiku kalau ini loh ada videonya Mbak Mel tentang keajaiban sholawat. Nah, ketika itu suamiku juga punya kegiatan rutin untuk melatih fisik untuk anak-anak muda yang ingin masuk menjadi anggota Polri. Awalnya ada dua murid, tapi seiring waktu anak bimbingnya menjadi semakin banyak. Pada tahun 2021 anak perempuan saya ini sudah masuk TK. Sampai pada suatu malam putri saya ini bertanya, "Ma, kenapa mobil kita ada apa?" gitu. Putriku tanya gitu, "Kok aku sekarang diantar jemput pakai motor terus?" Aku jadi sedih ya mendengar pertanyaan dari putri saya. Aku tambah nangis sejadi-jadinya. Terus aku pun bertaubat dan minta ampun sama Allah, lalu perlahan mencoba menikmati ibadah sholawat dan merutinkan mengaji Al-Quran baik di rumah maupun di kantor. Dan aku pun pernah ketinggalan sholat 5 waktu dan aku nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu dan semakin gila untuk ibadah. Ini menurut saya aneh tapi nyata. Keajaiban sholawat munjiat dapat transferan 30 juta dalam keadaan sangat kesulitan. Nah, hingga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mulai menjangkau saya, Kak Vina. Anak binaan sang suami lulus dan menjadi anggota Polri, dilantik pada tahun Juni 2022. Karena hal itu, suami mendapatkan hadiah uang yang cukup besar sebagai rasa terima kasih yang bisa dibelikan motor baru dengan secara cash untuk beroperasional, bertugas, dan antar anak saya sekolah. Namun, masalah tak berakhir sampai di situ saja. Rentenir pun tetap meneror saya dan saya semakin menjadi tak mau jauh sama Allah. Putri bungsu saya pun masuk ke sekolah Islam. Pada April 2022, anak binaan suamiku kembali diterima seleksi Bintaro Brimob. Nah, suamiku pun juga semakin rajin membaca sholawat munjiat dan ikhlas melatih meskipun tanpa dibayar. Dan keuangan keluarga kami pun masih tetap minus, Kak. Meskipun begitu, untuk makan dan kebutuhan sehari-hari masih tercukupi karena tanpa diduga selalu ada saja dan tersedia. Aku juga belum mampu bayar SPP anak saya itu yang masih TK, sampai wali kelasnya membisikkan hal tersebut pada anak saya, membuat anak saya itu down, Kak. Nah, saya tuh semakin meningkatkan jumlah bacaan sholawat munjiat saya, baik di kantor, di rumah maupun dimanapun. Pada saat Juli 2022, murid binaan suamiku yang keduanya tuh lolos Bintaro Brimob, tapi baik suami maupun saya itu tidak mengharapkan apapun. Nah, di situ suamiku juga membaca sholat munjiat di saat di rumah. Kalau saya setelah sholat tahajud membaca sholawat munjiat yang tadinya cuma 100 kali, kini saya tambah menjadi 500 kali. Ini benar-benar aneh tapi nyata. Sekali lagi saya ucapkan, Mbak, ini aneh tapi nyata. Keajaiban sholawat munjiat. Saya dapat transferan 30 juta saat dalam keadaan kesulitan ekonomi. Nah, pada November 2022, saya hanya memiliki uang Rp3.000 saja di ATM. Tiba-tiba saya mendapatkan chat dari wali murid menyatakan bahwa anaknya masih belum juga bayar SPP selama 4 bulan. Ketika itu hati saya ngomong sama Allah, "Ya Allah, mudahkan apa yang menjadi titipan bagi saya atas anak yang menangis ini. Anak gadis hamba belum bayar SPP selama 4 bulan, ya Allah. Mengikuti PTS, kiranya Engkau bersedia menolong hambamu yang hina ini, ya Rob." Batin saya ngomong gitu.
Tak lama berselang kemudian dari chat suami yang meminta nomor rekening karena ada orang tua dari anak binaannya yang telah lulus di Brimob berencana ingin mengirimkan uang sekedar membantu untuk membeli bensin katanya. Awalnya aku mengira mungkin transferan itu hanya 500.000 ya. Namun betapa kagetnya saya karena ternyata yang ditransfer untuk keluarga kami ternyata 30 juta. Aku pun menangis di meja kerja di kantor saya seperti kesurupan karena kaget dan bahagia. Akhirnya aku pun kasih kabar pada suamiku untuk minta izin agar uangnya dipergunakan untuk melunasi SPP anak saya dan sisanya 10 juta untuk bayar ke rentenir. Setelah berdiskusi sama suami, akhirnya rentenir itu aku bayari dan dari 80 juta harusnya menjadi 36 juta saja dan sisanya bisa dicicil. Kesimpulan dari kisah saya ini, sekiranya kita yang sedang kesulitan berbanyak baca sholawat untuk mencoba untuk memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh jika perlu sambil memelas sebagai hambanya, karena jika kita yakin pada pertolongan Allah maka pertolongan Allah itu sangat nyata ya teman-teman. Itu saja Kak testimoni dari saya, Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ari yang sudah berbagi testimoni tentang kisah keajaiban sholawat munjiat. Nah, ini aneh tapi nyata bagi Mbak Ari ya. Bagi Mbak Ari ini aneh tapi nyata. Keajaiban sholawat munjiat dapat transferan 30 juta saat dalam keadaan sangat sulit. Subhanallah. Karena beliau terinspirasi nonton videonya Mbak Mel, suaminya juga terinspirasi nonton videonya Mbak Mel. Akhirnya keluarga mereka sekarang menjadi semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.